pemilu gitu loh ya. Masya Allah. Sekarang kita sampaikan dari video terakhir kita, yaitu tentang adanya orang-orang yang berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ini terjawab pada video ini, saudaraku. Kita langsung simak, kita sampaikan bagaimana faktanya Pak Jokowi punya hubungan mesra tentunya dengan Pak Prabowo dalam tanda petik ya, dan framing-framing yang berusaha untuk mengadu domba dengan kedua pihak ini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu gagal total ya. Ya, mari kita simak videonya nih dari Gusmar ya, Gusmar, kita simak ya. Banyak pihak yang berusaha memisahkan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Sepertinya mereka tidak suka sekali melihat persatuan, kerukunan, kerjasama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Beberapa pihak yang nampak di permukaan adalah buser-busernya 03 yang sejak sekian lama mengilustrasikan, meramalkan kayak dukun gitu ya, menggambarkan bahwa nanti setelah Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, pasti Pak Jokowi akan dicampakkan, pasti Jokowi akan dibuang, tidak akan dipakai lagi. Hubungan kedua belah pihak dinilai sebagai hubungan politis belaka yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan politik masing-masing. Setelah usai terpilih Prabowo, pasti mereka mengatakan Pak Jokowi akan dibuang, akan ditinggalkan. Itu buser-busernya 03 banyak ngomong begitu, itu tidak satu dua. Nggak tahu alasannya apa, seolah-olah benci banget dengan Pak Jokowi, seolah-olah nggak ikhlas, nggak senang melihat persatuan, kekompakan yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi kalian juga sudah tahu kan siapa kelompok-kelompok yang nggak suka sama Pak Jokowi. Kalian sudah bisa memprediksi kelompok itu. Kalian juga sudah tahu, bahkan tampil langsung ngomong hal-hal yang sangat menjelek-jelekan Pak Jokowi gitu kan. Pak Prabowo. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan para elit Partai Golkar pada acara buka bersama di Jakarta Jumat sore kemarin menjawab semua itu. Pak Prabowo dengan tegas bahwa mereka adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo menegaskan keberhasilannya tidak lepas dari peran Pak Jokowi dan masih menjadi timnya Pak Jokowi. Untuk itu Pak Prabowo minta kepada semua pihak koalisinya tetap menjadi koalisi Indonesia Maju, koalisi yang awalnya memang diinisiatori, banyak diberikan nasihat oleh Presiden Jokowi. Nah, ini tamparan keras buat siapa-siapa kemarin tuh dari buser-buser pihak 03 yang mengadu domba, jadi sengkuni, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini saya baca beritanya ya. Prabowo di depan Airlangga, kita timnya Jokowi. Nah, ini tulis di CNN Indonesia di Jumat malam ya. Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan sejak awal koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya di Pilpres 2024 merupakan tim Presiden Jokowi. Hal ini ia tegaskan ketika hadir dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di DPP Partai Golkar hari Jumat 29 Maret. Bersyukur kita bagian dari koalisi Indonesia Maju. Bersyukur kita tak ragu-ragu dan tak malu-malu, tak mencela-mencela. Kita tegas dari awal, kita adalah timnya Jokowi. Dengar nih, buser-buser 03 itu, termasuk Denny Sergar saya itu, yang sejak kemarin selalu berusaha mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalah jagonya kok kemudian ingin merubah diri menjadi sengkuni. Itu watak-watak sengkuni yang suka mengadu domba, memecah belah para anak petinggi-petinggi anak bangsa di tanah air itu karakternya sengkuni kalau di perwayangan.
Sengkuni itu mengadu domba antar pihak yang bagi dirinya dianggap akan menghalangi visi misi pribadinya, diadu domba, pecah belah biar visi misi pribadinya tercapai, itu Sengkuni. Nah, orang-orang yang suka mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapapun mereka, adalah mewarisi karakter Sengkuni di dunia perwayangan, dan mereka adalah karakter-karakter buruk yang tidak suka rekonsiliasi, yang tidak suka persatuan, yang tidak suka Indonesia aman. Kalau tidak sejalan dengan otak kepala mereka, dianggap sebagai sebuah kelompok yang berkhianat kepada bangsa, dianggap sebagai kelompok-kelompok yang mengkhianati kepentingan bangsa. Padahal bukan mengkhianati kepentingan bangsa, tapi tidak sejalan dengan kepentingan kelompok mereka. Itu 11-12 dengan kelompok-kelompok politik identitas itu. Kalau yang tidak sejalan, dia sepakat dengan mereka, dianggap tersesat, dianggap kafir, dianggap musyrik. Yang di perengkolan Rudi memang gitu. Dar, untuk Teodong Timur, Polos Mati Maning. Ya, jadi saudaraku, kita waspadai oknum-oknum yang melaksanakan politik identitas. Kita waspadai mereka itu berusaha mencoba memecah belah ya, mental Sengkuni. Saudaraku, saya ingin baca dulu komentar kalian semuanya nih ya. Dari Samsudin Arifin ya, terima kasih Samsudin Arifin Tombo Ati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Untuk Abah Samsudin juga untuk semuanya, semoga sehat selalu ya. Bang Lincah Boncai, terima kasih ya. Lincah Boncai, Bang Lincah, Gus mau nanya, Gus Rofik itu seorang guru ya Gus? Wah, saya kurang paham ya. Beliau seorang guru bisa jadi. Kemudian Giwo Andiwardi, intinya politik curang harus dihentikan dan paslon maupun atau politik manapun stop ya. Yang penting kita terus literasi ya, literasi digital yang sekarang ini memang sudah era digitalisasi. Kalian juga harus terus aktif ya untuk menggali informasi yang benar. Jadi berita-berita hoax yang tadi sudah kita sampaikan juga terkait ada yang memframing Pak Jokowi bagi-bagi bansos itu ternyata itu adalah hoax juga sudah. Oleh karena itu kita jangan mudah percaya, kita harus skeptif, jangan mudah gampang percaya kepada orang-orang yang di-framing dia keturunan Rasulullah, dia orang agamis, paling mulia, paling alim gitu. Hati-hati. Nah, jangan-jangan itu hanya bungkusnya saja tapi hatinya busuk. Ya kan? Kemudian dari Tak ya, gaungkan kebenaran terus Gus, insya Allah agar Indonesia tetap damai dan aman. Sidoarjon dari Nyimak ya. Jadi ini untuk edukasi dan rekreasi ya, kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan ya. Kita simak selanjutnya dari Gusmar ya. Menarik sekali ya. Kita ikut mensosialisasikan ini untuk edukasi ya. Sampaikan ke masyarakat. Program Presiden Jokowi yang sudah baik, ia pun berharap terus mendapatkan dukungan, bantuan dan nasihat dari banyak pihak nantinya. Ya, betul. Inilah negarawan sejati. Negarawan yang membutuhkan banyak masukan, pemikiran, termasuk dari senior-seniornya. Bukan kemudian setelah jadi presiden lari meninggalkan senior yang telah mendukungnya, mengkhianati seniornya. Kayak siapa itu? Yang suka teriak etak-etik gitu. Dulu dibantu oleh Pak Prabowo jadi gubernur Jakarta, telah jadi malah bajuk. bajuk. Dan kan ya tidak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Yang bajuk itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, itu artinya udah pernah dibantu, sekarang dia malah nyerang, bilang etik. Emang dia paling beretika gitu. Kami membuka diri, kami ingin suasana kepemimpinan yang rukun, kepemimpinan yang kolegial, yang terdiri pada para sahabat, sehingga kita bisa terbuka, saling menegur, mengingatkan, dan saling mendukung, kata dia. Tak hanya itu, Prabowo juga memohon keluarga besar Golkar untuk terus bersama menatap masa depan lebih baik dan membangun negara. Ia juga memamerkan dirinya merupakan alumni Partai Golkar, bahkan ia kerap memuji Partai Golkar di hadapan petinggi Partai Gerindra. Bagus.
Ya harus begitulah. Bagaimanapun kita harus belajar pada Golkar, ilmunya banyak kata dia. Ya, bukan hanya ilmunya banyak Golkar yang harus kita akui, tapi juga umurnya paling tua. Yang paling tua umurnya ya Golkar, P3 dan PDIP sebenarnya tua-tua, tapi tua-tua mestinya semakin tua semakin bijak, bukan sebaliknya. Semakin tua apalah orang gelem kalah ngakune menang terus, mentang-mentang tua. Angkana tapi nangkene saya ora beda. Prabowo lantas bertekad untuk mengisi yang belum sempurna dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Kita harus kurangi kebocoran, kita terus-menerus memerangi korupsi. Bagus itu. Kita berjuang untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan program yang sudah ada, kita sangat optimis hadapi, kata Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo, korupsi adalah masih menjadi PR terbesar bangsa ini. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, Pak Prabowo. Ini PR besar bangsa kita. Ada juga PR yang juga jangan diremehkan Pak Prabowo ya, dari kelompok-kelompok oknum Habib ya. Mungkin Pak Prabowo nanti bisa konflik interest, tapi jangan sampai Pak Prabowo harus tegas ya. Walaupun dari internal kalau dia berbuat salah terbukti ya harus diberikan sanksi Pak Prabowo ya. Adanya dugaan oknum-oknum pendukung Pak Prabowo yang memalsukan makam. Nah, itu tolong Pak Prabowo juga tegas ya. Ya kan? Tantangan ke depan kita semuanya, anak-anak bangsa NKRI yang masih belum bisa diselesaikan secara tuntas sampai hari ini, 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Tentu apa-apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi sudah bagus, tapi perlu dipertegas lagi. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme, ini PR besar bangsa kita Pak Prabowo. Ya. Ini membutuhkan karakter seorang kepala. Setuju, tapi juga kita ingatkan pemalsuan sejarah, pembelokan sejarah, pemalsuan makam itu juga hal penting itu Gus ya. Itu juga penting itu, jangan sampai generasi muda kita kehilangan identitas bangsanya, iya kan? Negara yang tegas, dan kita berharap Prabowo bisa tegas terhadap sampah-sampah persatuan, sampah-sampah bangsa dan negara. 3 hal tadi, 4 hal ya, korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme. Ini musuh bangsa. Ini akan menjadi batu sandungan yang akan terus menghalangi gerak langkah laju kita menuju Indonesia yang mandiri, yang maju. Kalau tidak diberantas dengan tegas 4 hal itu, kita akan terseok-seok dan akan mengganggu kita terus Pak Prabowo. Jadi kita semua anak-anak bangsa, pecinta NKRI, pecinta Merah Putih, pecinta Bhinneka Tunggal Ika sangat mendukung penuh Pak Prabowo, sangat mendukung penuh Pak Prabowo untuk memberantas tegas 4 penyakit bangsa itu. Koruptor kalau perlu hukum mati Pak. Kalaupun tidak dihukum mati, ceploskan Nusa Kambangan. Saya dalam hal ini sepakat dengan Pak programnya Pak Ganjar kemarin. Biar kapok gitu loh. Iya, yang terbaru kita sedang menghadapi masalah korupsi timah ya, tambang timah 200 triliun lebih. Banyak cocoknya orang kementus sok ngartis, sok nampang tapi makan duit tambang yang luar biasa. Yang suaminya artis itu siapa? Sandra Dewi apa siapa itu? Kepengen ngambang dasar yang ngerti ini loh. Orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan kebangsaan, wawasan kebangsaan, tahunya hidup glamor, pamer kemewahan. Orang-orang itu apa? Hukum mati aja Pak itu. Gak butuh Indonesia dengan orang-orang begitu. Pamer kekayaan, pamer glamoritas, gak tahu merah putih Pancasila saya mungkin gak hafal itu. Brengsek. Indonesia dijejali orang-orang kayak gitu ya rusak negara ini. Jadi saya sepakat loh untuk para koruptor bikinkan penjara khusus di Pulau Nusa Kambangan. Nanti tak dampingi Pak Prabowo kalau ke Nusa Kambangan. Dekat itu dengan Banyumas, dengan Cilacap. Saya sudah beberapa kali menginjakkan Pulau Nusa Kambangan ya. Kalau yang parah-parah tembak hukum mati aja di sana. Dan kalau perlu kuburkan di sana,
lempar ke laut boleh buat makanan ikan hiu. Ya sebel banget sih. Termasuk yang orang-orang yang suka mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris itu paling pas dia juga harus di sana tuh, dihukumnya di sana tuh. Tangkapin semua itu orang-orang yang suka mengganggu kenyamanan perbedaan hidup beragama di tanah air ini. Nusa Kambangan tempat mereka sebenarnya yang paling cocok biar hidup sama monyet, sama macan tutul, sama garangan yang kletak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar ya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada hari ini, pada pagi ini memberikan literasi informasi, edukasi, manfaat, hikmah ya. Saudaraku, ini dari Bang seputar perjalanan 3 nih. Korupsi makin merajalela. Ya, kita terus berdoa, berusaha, kita dorong, kita motivasi, kita support ya, kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berupaya untuk memberantas korupsi ya. Terima kasih saudaraku Abdul Hadi Hanrawibawa sudah hadir, jempolnya terima kasih. Saudaraku, itu aja yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini ya. Yang jelas kita tidak ingin bangsa ini dibodoh-bodoh oleh siapapun oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang yang hebat, pinter, paling mulia, apalagi ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bisa membuktikan gitu ya secara tes DNA. Kita lawan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membodoh-bodoh umat. Ya, itu aja yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekhilafan, ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, kalimat terputus, mohon dimaklumi ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan, persaudaraan, kedamaian bangsa ini agar pembangunan terus lancar. Karena keamanan, kedamaian itu bisa menjamin kelancaran pembangunan. Oke, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!